Baik, selamat sore dokter. Perkenalkan saya Adam dengan RP 068 dari Kedokteran Angkatan 24. Kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus berikut. Jadi, pada pasien pertama ada seorang laki-laki usia 52 tahun datang ke klinik dengan wajah sembab, bengkak di kedua tungkai, ada riwayat alkohol, dan pernah terkena hepatitis B. Nah, di sini pasien juga tidak rutin kontrol. Di sini perutnya membesar, mudah lelah, nafsu makannya menurun. Nah, di sini berdasarkan riwayat penyakit dahulu dan juga sekarang yang cukup jelas di sini, maka saya menghipotesiskan bahwa pasien mengalami bengkak akibat sirosis hepatis, di mana bengkaknya edema pada kedua tungkai ditambah dengan asites karena ada perutnya membesar. Nah, pada pemeriksaan fisik di sini pasien tampak lemah tapi kompos mentis. Nah, kelopak matanya sembab dan juga bengkak. Edema piting bilateral dan juga tungkai bawah. Asites, heparnya mengecil dan ada splenomegali. Nah, spider angioma positif, ikterik positif, telangiektasis juga positif. Nah, pada pemeriksaan penunjang albumin 2,1 ini berarti turun, SGOT SGPT-nya meningkat, tanda kerusakan hepatosit, bilirubin total 4,2 mg per desiliter ini meningkat pada USG abdomen, tampak sirosis hepatis dan juga asites. Nah, berarti benar diagnosisnya edema akibat sirosis hepatis, di mana edemanya sendiri ada edema di kedua tungkai, lalu juga kelopak mata dan juga pipi yang ditambah dengan asites. Oke, di sini etiologinya terjadi karena adanya infeksi virus hepatitis, bisa itu virus hepatitis B ataupun C. Cuman pada pasien yang terjadi adalah infeksi virus hepatitis B. Nah, di sini juga dapat ada autoimun hepatitis dan hiperlipidemia, alkohol terutama karena pasien juga memiliki riwayat alkohol ditambah obat-obatan. Nah, kita jelaskan dulu patofisiologinya. Jadi untuk patofisiologinya sendiri, karena dia ada infeksi hepatitis B dan juga alkohol, ya maka akan terjadi kerusakan hepatosit berulang. Nah, ketika kerusakan hepatosit berulang itu terjadi, maka kemampuan regenerasi dari hepatosit itu tidak cukup untuk membuat hepar beregenerasi ke bentuk awal, sehingga dalam lobulus hepar itu hepatositnya justru akan semakin sedikit. Ketika hepatositnya semakin sedikit, maka akan terjadi fibrosis, di mana fibroblas akan aktif menghasilkan matriks ekstraseluler dan juga deposit kolagen di dalam lobulus hepar, sehingga akan fibrosis. Nah, karena di sini dia ada riwayat hepatitis B, ditambah juga memang dia suka mengonsumsi alkohol, kerusakan hepatosit ini terus terjadi sehingga fibrosisnya akan semakin parah. Dan ketika fibrosis sudah semakin parah, fibroblast pun tidak bisa mengakomodir. Ya, fibroblast tidak bisa mengakomodir menghasilkan matriks ekstraseluler dan juga kolagen sebagai tempat nantinya hepatosit untuk regenerasi. Karena sudah tidak bisa diakomodir, maka fibroblastnya pun akan mati menyisakan jaringan-jaringan ikat. Ya, di sini sudah sirosis. Nah, di sini ketika terjadi sirosis, maka vena porta hepatica dan juga vena hepatica dia akan rusak dan juga tertahan. Ketika dia tertahan, maka tekanan di vena itu akan sangat tinggi dan juga ada tahanan di darah. Oke, sini ketika ada tekanan hidrostatik di vena, dia nanti akan memicu terjadi perpindahan cairan ke ruang interstisium. Bagaimana caranya? Jadi ketika di vena porta hepatica ini tertahan, ya maka tekanannya akan tinggi, ada tahanan di sana. Nah, ketika ada tahanan darah di bagian vena, maka vena-vena sebelumnya juga akan mengalami tahanan darah. Nah, ketika ada tahanan darah, tekanan darah akan semakin banyak berkumpul di dalam vena, sehingga akan memicu peningkatan tekanan hidrostatik yang memicu perpindahan cairan seperti yang saya bilang tadi. Nah, vena-vena yang terdampak ini adalah vena gastrika, ya. Vena gastrika di bagian esofagus. Jadi pasien juga dapat mengalami varises esofagus. Mengapa? Karena di dalam vena porta hepatica tertahan, tahanannya akan menjalar ke vena gastrika, dan ketika sudah sampai ke vena gastrika masuk ke vena esofagus, di vena esofagus juga akan tampak ada pembesaran distensi vena karena memang darahnya tertahan, ya, sehingga akan ada varises esofagus. Nah, ketika vena esofagus ini ruptur karena terlalu besar distensinya, maka akan terjadi hematemesis seperti itu atau muntah darah. Oke, lalu balik lagi ya menuju ke vena splanchnic. Jadi dari vena porta hepatica maka dia dapat
menjalar ke vena splanchnic. Vena splanchnicnya ada dua, mesenterica superior di bagian usus halus dan inferior di bagian usus besar. Nah, itu bagian intestinum tenio juga krasum. Nah, di sini sama seperti tadi, tahanan darah memicu peningkatan volume plasma, tekanan hidrostatiknya sangat besar sehingga cairan akan keluar ke interstisium lalu ke rongga peritoneum. Nah, ketika dia sudah masuk ke rongga peritoneum, ya, maka akan terjadi distensi perut ya, yang berisi cairan. Ya, ini adalah asites. Nah, di asites sendiri juga beresiko terjadi peritonitis. Ya. Kenapa? Karena ketika cairan ini keluar, ya, karena dia berasal dari vena-vena di usus, bisa jadi ada bakteri-bakteri di sana, ya, maka ketika dia keluar ke rongga peritoneum bisa menginfeksi. Nah, ketika terjadi peritonitis, maka bisa terjadi respon inflamasi. Nah, ketika ada respon inflamasi, maka dapat memicu demam, memicu sakit kepala, dapat juga memicu penurunan nafsu makan, seperti itu. Oke, selain itu karena si sirosis ini pada dasarnya dia menghancurkan hepatosit ya, maka akan ada penurunan fungsi hepar. Nah, ketika ada penurunan fungsi hepar ya, maka di sini albumin yang disintesis oleh hepar juga akan menurun sehingga tekanan di dalam vena, tekanan dalam arteri itu akan menurun, tekanan onkotiknya. Jadi tidak ada yang menahan cairan dan cairan akan keluar ke interstisium. Nah, inilah yang memicu edema juga di kedua tungkainya, seperti itu. Untuk di bagian tungkai dia terpengaruh oleh gravitasi, pada kelopak mata terjadi edema karena memang itu jaringan ikat yang sangat longgar di bagian kelopak mata. Seperti itu. Nah, karena memang hepar ini juga mengkonjugasi, juga mengekskresi bilirubin, ya, maka bilirubin yang harusnya dilakukan proses ini, dia juga akan menurun prosesnya, sehingga bilirubin justru malah terdeposit ke dalam pembuluh darah, ya, ke dalam pembuluh darah menuju ke jaringan, sehingga akan tampak ya ikterik seperti itu. Dan karena memang hepar ini juga memetabolisme estrogen, ya, ketika metabolisme estrogen ini menurun karena memang fungsi hepar juga menurun, maka akan terjadi hiperestrogenisme. Nah, ketika terlalu banyak estrogen, maka dia akan memicu vasodilatasi superficial yang tampak seperti spider angioma, palmar erythema, dan juga untuk beberapa kasus dia bisa menimbulkan ginekomastia dan juga atrofi testikular. Untuk telangiectasis sebenarnya dia adalah spider angioma, seperti itu. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi, selain itu, ketika seseorang mengalami sirosis hepatik, ya, di sini vena portalnya tertutup oleh jaringan-jaringan ikat karena obstruksi, maka vena-vena akan membentuk portosystemic shunt, yaitu jalur lain ya untuk mengalirkan darah. Tapi bedanya portosystemic shunt ini dia tidak melewati hepar, jadi dia justru malah meninggalkan hepar seperti itu. Jadi sebelum dia masuk ke hepar, dia membentuk jalur baru yang tidak melewati hepar. Jadi di sini tidak terjadi metabolisme terutama NH3. Nah, karena metabolisme NH3 ini harus dilakukan di hepar tapi malah dilewatin sama portosystemic shunt ini, ya, maka dia akan beredar justru masuk ke pembuluh darah. Ya, dan dia akan menuju ke kepala, bisa menembus BBB. Ketika dia menembus BBB, dia dapat memicu hepatic encephalopathy. Nah, dia bisa nyeri kepala, lalu juga bisa disorientasi, bahkan bisa mengalami perubahan emosional dan juga memicu edema cerebral. Oke. Nah, sirosis juga ya dapat memicu sama seperti tadi ya, pelepasan nitrit oksida. Agak berbeda sedikit di sini. Nitrit oksida ini adalah zat yang mampu membuat pembuluh darah bervasodilatasi. Nah, ketika dia ada vasodilatasi akibat tahanan darah ditambah dengan nitrit oksida, maka dia akan memicu, karena dia ada vasodilatasi, maka dia akan mencoba untuk menurunkan tekanan darah. Nah, ketika tekanan darah ini sedang turun, ya, maka sistem renin angiotensin aldosteron ya dia akan aktif. Ketika renin angiotensin aldosteron ini aktif, maka akan terjadi vasokonstriksi pada arteri renal yang justru malah memicu iskemik pada renal. Nah, ketika ada iskemik pada renal, maka kemampuan renal untuk metabolisme urin dan juga kreatinin itu akan menurun. Nah, karena metabolisme urinnya dia akan menurun, ya, maka justru kreatinin yang harusnya diekspresikan malah terlepas ke dalam darah, sehingga dalam pemeriksaan penunjang akan ada kreatinin yang meningkat seperti itu. Nah, karena dia
Itu dia albumin tadi dia. Lanjutkan lagi, karena sirosis tadi dia akan memicu penurunan sintesis albumin, maka dia akan asites, sama seperti tadi. Nah, hepar juga sirosis hepatis juga memicu penurunan produksi dari faktor koagulasi, seperti itu. Nah, faktor koagulasi ini ya, ketika dia berkurang maka dapat memicu epistaksis dan juga perdarahan gastrointestinal tract, seperti itu. Dan juga trombin apa gitu. Nah, TPO ini adalah salah satu bahan untuk membentuk platelet atau trombosit. Jadi ketika dia berkurang akibat sirosis hepatis, maka epistaksis juga perdarahan dapat mungkin untuk terjadi, seperti itu. Oke, itu dia. Nah, untuk pencegahannya, karena pada dasarnya ini adalah infeksi virus, ya hepatitis B ini didapat dari makanan, maka jaga pola makan dan juga ya kurangi serta hindari alkohol serta obat-obatan yang sifatnya hepatotoksik. Ya, kontrol berat badan serta tingkatkan pola hidup sehat, seperti itu. Dan jika pernah terinfeksi hepatitis B dan juga hepatitis C, segera lakukan pengobatan. Oke, kita lanjutkan ke pasien berikutnya. Nah, jadi di pasien berikutnya ada anak laki-laki usia 7 tahun, bengkak kelopak mata kanan, terasa gatal, dan ada sedikit nyeri setelah bermain di taman. Nah, lalu pada pemeriksaan fisik, dia juga bengkak kelopak mata dan ada luka gigitan serangga di bagian kelopak mata. Dia langsung diagnosis edema akibat gigitan serangga. Di sini etiologinya dia ada dua. Bisa toksin serangga, atau infeksi dari flora normal yang ada pada kulit yang masuk melalui luka gigitan serangga tersebut. Nah, jadi kita jelaskan dulu patofisiologinya. Pada anak ini ketika dia tergigit oleh serangga tersebut akan menginjeksikan toksin serta saliva. Nah, toksin juga saliva serangga ini adalah benda asing bagi tubuh sehingga akan dideteksi oleh PRR, pattern recognition receptor, memicu pelepasan mediator inflamasi seperti degranulasi sel emas dan juga basofil, melepaskan histamin. Nah, ketika histamin ini terlepas, maka akan ada vasodilatasi perifer dan peningkatan permeabilitas kapiler sehingga akan tampak bengkak karena memang ada akumulasi cairan di interstisium, ditambah vasodilatasinya akan memicu kemerahan, seperti itu. Nah, ini kenapa di periorbital? Karena memang tempat gigitannya adalah di periorbital. Jadi terjadi respon imun lokal. Nah, histamin juga dapat mengaktifasi dan juga menstimulasi serabu C saraf sensorik sehingga pada luka gigitan tersebut akan muncul sensasi gatal, seperti itu. Dan selain histamin juga ada leukotrien atau prostaglandin yang dapat memicu kemotaksis, neutrofil dan juga sel imun, memicu pelepasan sitokin proinflamasi dan memicu respon inflamasi, dan ujung-ujungnya akan memperparah edema periorbitalnya, seperti itu. Nah, selain dari gigitan serangga, injeksi toksin dan juga saliva, di sini juga dapat terjadi inflamasi akibat invasi dari flora normal. Jadi ketika di sini luka, lalu luka itu kemasukan bakteri, misalnya Staphylococcus, ya dia akan masuk ke pembuluh darah, memicu bakteremia, memicu deteksi oleh pattern recognition receptor, aktivasi TLR2, dan memicu kemotaksis dari neutrofil sel imun dan respon inflamasi yang ujung-ujungnya akan memicu edema periorbital, edema lokal, seperti itu. Oke, itu untuk kedua. Kita lanjutkan lagi ke pasien ketiga. Nah, untuk pasien ketiga ini ada seorang perempuan usia 26 tahun, bengkak pada wajah dan bibir, gatal, sesak setelah makan udang 30 menit lalu. Nah, ia juga mengaku pernah gatal-gatal setelah makan udang. Oke, dari gejala-gejala berikut maka bisa disimpulkan bahwa pasien mengalami alergi, edema akibat reaksi alergi. Dan etiologinya adalah protein udang yang dianggap sebagai protein asing oleh tubuh sehingga memicu reaksi alergi. Oke, jadi ketika seseorang perempuan mengonsumsi udang, yang mana dia adalah orang yang alergi terhadap udang, ketika dia masuk ke traktus digestivus, protein udang, salah satu tropomyosinnya, akan dipresentasikan oleh APC menuju ke MHC kelas 2, memicu T helper 2 untuk melepas IL-4, 5, dan 13. Nah, di sini dia akan memicu perubahan dari sel B menjadi sel plasma. Nah, sel B, sel plasma ini ketika sudah berubah, dia akan memicu
degranulasi dari sel mast dan juga basofil. Selain itu juga IgE, ya dia akan berikatan dengan reseptor FcR1 di sel mast juga basofil, memicu degranulasi. Nah, ketika ada degranulasi, maka akan memicu gejala-gejala klinis. Ya, contohnya di sini seperti bengkak di wajah dan juga bibir. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, karena dia memang mengonsumsi udang, berarti dia makan udang, dan di sini paparan yang terjadi berkali-kali ya berulang, maka dia akan terjadi respon crosslink IgE dan juga aktivasi tirosin kinase. Nah, ketika dia sudah terjadi aktivasi tirosin kinase, akan ada aktivasi protein kinase C dan memicu sama seperti tadi degranulasi sel mast dan juga basofil, melepas apa? Histamin dan juga leukotrien tambah prostaglandin. Nah, histamin tadi akan memicu vasodilatasin juga peningkatan permeabilitas kapiler, sehingga akan timbullah bengkak-bengkak. Kenapa? Karena ada akumulasi cairan di interstisium seperti itu. Nah, lalu juga akan muncul kemerahan atau eritema. Nah, sekarang selain itu juga histamin juga dapat, itu leukotrien ya. Nah, juga dapat memicu iritasi ujung saraf sensorik, sehingga dia akan memicu pruritus. Dan histamin juga dapat memicu kontraksi otot polos di saluran napas. Nah, kontraksi otot polos saluran napas ini akan memicu lumen menyempit. Ketika lumennya menyempit, maka akan timbul rasa sesak seperti itu. Nah, sementara edema lokal tadi juga dapat memperparah penyempitan dari lumen saluran napas, sehingga sesaknya dapat semakin parah seperti itu. Nah, iritasi ujung saraf sensorik selain dia menimbulkan, pruritus adalah gatal-gatal. Mohon maaf. Oke, untuk pencegahannya, karena pasien ini memakan udang yang dia juga pernah makan dan memang gatal-gatal, maka hindari udang. Sesimpel itu. Dan perhatikan lagi apakah ada alergi lain selain udang untuk mencegah reaksi yang sama terjadi pada pasiennya. Lanjutkan ke pasien keempat. Oke, pada pasien keempat di sini adalah seorang pria berusia 48 tahun datang ke klinik dengan bengkak pada wajah, terutama di pipi kanan dan juga kelopak mata. Di sini hidung tersumbat kronis. Ketika ada hidung tersumbat kronis, maka bisa disimpulkan bahwa pasien tidak mengalami influenza, tapi hal-hal lain selain influenza seperti polip. Ya, bisa juga ada polip sebelah kanan ditambah epistaksis. Nah, di sini udah tersumbat kronis ditambah di sebelah kanan, berarti memang dia sifatnya bukan akibat mukus, tapi akibat benda yang padat, benda yang solid, ditambah epistaksis. Nah, ketika ada epistaksis bisa jadi memang di situ terjadi inflamasi. Ketika ada inflamasi, pelebaran kapiler dan mudah ruptur. Nah, suara sengal. Ketika ada suara sengal berarti bisa mukus, bisa sekret, bisa polip yang mengganggu resonansi suara. Nah, hipotesisnya di sini bisa juga polip nasofaring, CA nasofaring atau tumor nasofaring. Tumor nasofaringnya juga bisa tumor jinak atau tumor ganas. Oke, di sini pada pemeriksaan fisik keadaan komposmentis, wajah sembab, bengkak pipi kanan dan juga kelopak mata pada kelopak mata. Lalu ada massa pada regio submandibula, berarti kita bisa menghilangkan hipotesis influenza ataupun rinitis alergi. Nah, maka ketika ada massa bisa juga dia polip, bisa juga dia CA. Nah, keras tapi tidak nyeri, lalu ada obstruksi rongga nasofaring, sekret bercampur darah, tonsil dalam batas normal, berarti tidak ada metastase ke KGB di bagian tonsil. Oke, pada PP pada pemeriksaan penunjang, ada nasofaringoskopi, massa merah keabuan di dinding lateral nasofaring. Pada CT scan, massa nasofaring infiltratif, berarti dia bukan polip, tapi dia adalah karsinoma karena dia infiltratif. Oke, massa infiltratif ini menekan vena jugular interna dan juga eksterna. Pada histopatologi tipe 3 CA nasofaring non keratinizing. Jadi di sini pada histopatologinya CA nasofaring ini ada yang tipe ketiga. Oke, di sini diagnosisnya sudah jelas karena dia infiltratif, berarti dia tumor ganas, ditambah di histopatologi dia adalah tipe 3 CA nasofaring. Berarti di sini diagnosisnya adalah karsinoma nasofaring yang memicu edema. Nah, pada etiologinya di sini CA nasofaring sendiri sebenarnya diakibatkan oleh mutasi gen, tapi juga diakibatkan oleh infeksi dari Epstein-Barr virus yang menetap laten pada epitel nasofaring. Nah, EBV ini ketika dia menetap laten di epitel, dia juga dapat mengintegrasikan EBV-nya, virusnya ini ke genom dari epitel nasofaring. Nah, ketika dia sudah infiltrasi juga mengintegrasikan genomnya, maka dapat memicu proliferasi dari tumor. Oke.
Jadi di sini infeksi EBV ya dia akan laten di sel epitel nasofaring dan mengalami integrasi genom. Nah, ketika ada integrasi genom EBV, maka dia dapat memicu ekspresi protein LMP1 dan juga EBNS1 dan memicu aktivasi jalur NF-kB, JAK-STAT dan juga PI3K. Nah, aktivasi jalur ini intinya akan memicu ekspresi dari gen proliferatif seperti itu. Nah, gen proliferatif seperti CLY, siklik D1 dan juga BLC2. Nah, selain itu, gaya hidup pasien juga dapat memicu mutasi gen. Nah, mutasi gen ini juga dapat memicu aktivasi jalur NF-kB, JAK-STAT dan juga PI3K mengekspresikan gen proliferatif. Nah, selain itu, aktivasi jalur ini juga dapat menginaktivasi gen supresor tumor, terutama P53. Nah, P53 ini ketika dia diinaktivasi, maka dia akan memicu proliferasi yang lebih ganas, lebih banyak seperti itu. Nah, ketika gen proliferatif ini meningkat, sementara gen supresornya menurun, maka akan ada proliferasi dan juga transformasi dari sel epitel. Nah, sifatnya apa? Infiltratif. Kenapa? Karena dia memang tumor ganas seperti itu. Nah, jadi ketika ada proliferasi, ya di sini sel ganas yang non-keratinizing seperti itu. Nah, karena dia tumor, maka dia akan memicu proliferasi fibrovaskular ya. Dia akan memicu proliferasi fibroblast dan juga angiogenesis. Nah, ketika ada proses angiogenesis, ya di sini justru pembuluh darah yang dihasilkan itu rapuh. Dan ketika dia rapuh, ya maka dia rentan mengalami epistaksis. Makanya di sini pasien juga mengalami epistaksis ringan ditambah sekretnya juga bercampur darah seperti itu. Nah, ketika fibroblast ini tumornya mulai membesar ya, dia bersifat infiltratif, jadi dia merusak pembuluh darah, ditambah juga ada angiogenesis yang rapuh dan rentan juga untuk ruptur, sehingga sekret-sekret yang dihasilkan oleh hidung juga bercampur dengan darah seperti itu. Nah, kalau tumor ini tidak dieksisi, maka dia dapat menekan saraf-saraf seperti saraf trigeminus, saraf nervus abducens ya, dia dapat merusak saraf-saraf tersebut sehingga dapat muncullah disfagia, dapat muncul nyeri wajah, dapat muncul gangguan penglihatan seperti itu. Oke. Karena dia tumor ganas ya. Tumor ini ketika sudah tumbuh dia dapat menutup jalur udara, terutama di bagian kanan, nasofaring kanan, sehingga dia dapat membuat hidung tersumbat. Nah, karena dia menutup hidung, maka kemampuan resonansi suara dia akan berkurang sehingga suaranya akan terdengar sengau. Oke. Tumor ini juga akan menutup tuba eustachius ya, sehingga tekanan di antara mulut, hidung dan juga telinga dia tidak akan seimbang dan akan terjadi penumpukan serosa sehingga pendengaran pasien juga dapat berkurang ataupun berdenging di satu sisi, ini sisi kanan. Oke. Dan di sini karena dia juga ada pembesaran KGB ya, dia juga dapat bermetastasis tumor ini secara limfogen. Nah, ketika dia bermetastasis secara limfogen, maka akan memicu respon imun di KGB tersebut ya. Respon imun terlokalisasi di dalam KGB. Respon imun, pelepasan sitokin proinflamasi dan juga proliferasi dari sel KGB tersebut sehingga akan ada pembesaran KGB-nya ya, tapi keras dan tidak nyeri. Nah, KGB yang membesar tadi justru akan menekan vena jugularis, dan ketika vena jugularis ini ditekan ya, maka akan terjadi stasis ya, stasis darah dan peningkatan tekanan hidrostatik sehingga akan ada akumulasi cairan di interstisium, maka akan ada edema lokal yang sifatnya non-pitting di wajah dan juga pipi kanan serta kelopak mata seperti itu. Dan karena ini pada dasarnya adalah infeksi ya, maka seseorang untuk mencegah CA nasofaring dan juga segala macam proses ini, maka harus meningkatkan pola hidup sehat karena juga dipengaruhi oleh gaya hidup yang memicu mutasi gen. Selain itu proses untuk menghindari infeksi Epstein-Barr virus juga harus ditingkatkan seperti itu. Kita lanjutkan ke penyakit terakhir. Oke, jadi pada penyakit terakhir di sini laki-laki 34 tahun, bengkak kelopak mata, tangan dan kaki, BAK berbuih dan tidak ada apa itu? Ya, begitulah. Oke, pada pemeriksaan fisik berat badannya 67 kilo dengan tinggi badan. Oke, ini diabetes. Oke.
bukan diabetes, obesitas. Nah, kesadarannya kompos mentis dengan tekanan darah 130/100 mmHg dengan nadi 88 kali per menit, lalu respiration rate 20 kali per menit, dan suhu aksila 36,8 derajat Celcius. Nah, di sini ekstremitasnya edema. Oh, ini hipotesisnya yang atas. Nah, BAK berbuih berarti bisa jadi dapat ada sindrom nefrotik akibat biasanya bisa pyelonefritis, bisa sistitis, ya, atau bahkan bisa glomerulonefritis. Oke, lanjut ke pemeriksaan penunjang. Nah, di sini kolesterolnya 296 meningkat, LDL juga meningkat, trigliserid juga meningkat. Proteinuria positif, silinder granular positif, dan juga oval fat bodies dia juga positif. Oke. Maka di sini diagnosisnya dia adalah sindroma nefrotik. Untuk etiologinya, nah di sini sebenarnya cukup banyak. Ada yang idiopatik yang tidak diketahui, ada juga yang nefropati membranosa, juga nefropati diabetik. Nah, untuk pencegahannya, karena memang di sini dia ada tekanan darah tinggi, lalu juga ada obesitas, maka di sini kontrol gula darah dan juga tekanan darah dengan pola hidup yang sehat. Monitoring serta deteksi dini pada orang dengan resiko, dan juga batasi garam, hindari infeksi. Oke. Nah, pada patofisiologinya di sini ketika nefropati membranosa, nefropati diabetik memicu kerusakan podosit, maka akan terjadi peningkatan permeabilitas pada tubulus proksimal sehingga protein dalam jumlah besar akan masuk ke dalam urin. Nah, ketika protein dalam jumlah besar ini masuk ke dalam urin, ya bisa lebih dari 3,5 gram per hari, ya maka akan terjadi proteinuria yang tampak seperti urin yang berbuih. Nah, protein yang masuk sayangnya adalah albumin. Nah, ketika albumin ini menurun di arteriola efferent, ya maka akan coba dikompensasi oleh hepar. Itu yang pertama. Ya, hepar akan akan membuat banyak albumin. Nah, dalam prosesnya VLDL dan juga LDL juga akan ikut di metabolisme sehingga akan terjadi peningkatan trigliserida. Nah, albumin akan dibuat, tapi trigliserida juga akan terbuat sehingga ya dia akan terfiltrasi nih trigliserida ini masuk ke dalam tubulus renal. Nah, selain itu karena memang trigliseridanya dia meningkat, LDL meningkat, ya maka pada pemeriksaan akan tampak kolesterol meningkat, LDL meningkat, trigliserid meningkat. Oke, trigliserid ini karena memang tadi ada kerusakan podosit, maka dia bisa masuk ke dalam urin, ya terfiltrasi masuk ke dalam sel tubulus renal. Nah, selain itu ketika dia sudah di dalam tubulus, ya seperti yang saya bilang tadi, dia masuk ke dalam sel tubulusnya. Ya, ketika dia masuk ke dalam sel tubulus tidak bisa untuk memetabolisme hal tersebut sehingga dia akan mati dan masuk ke dalam urin. Nah, ke dalam urin akan tampak lipiduria dan juga fat oval body seperti itu. Nah, balik lagi, ketika albumin di arteriola efferent dia menurun drastis, sama seperti biasa dia akan menurunkan tekanan onkotik plasma sehingga tekanan hidrostatik kapiler tidak ada yang menyeimbangkan dan cairan akan masuk ke interstisium sehingga akan timbullah edema perifer. Edema perifernya di tungkai bawah, ya lalu juga bisa asites dan juga edema preorbital. Untuk preorbital karena memang dia adalah jaringan ikat longgar. Ya makanya di sini pasien juga mengalami itu edema di kelopak mata karena memang itu adalah jaringan ikat longgar. Tambah tangan dan kaki karena merupakan ekstremitas yang memang sangat dipengaruhi oleh gravitasi. Dan juga pasien dapat mengalami asites jika di sini terjadi terus-menerus. Oke. Lanjut lagi. Nah, ketika tekanan onkotik plasma ini turun, cairan berpindah, ya justru volume darah yang bersirkulasi dia akan menurun. Nah, ketika volume darah yang bersirkulasi menurun, dia akan dideteksi oleh baroreseptor di sel juxtaglomerular dan menghasilkan renin. Ketika renin ini aktif, ya dia akan memicu serangkaian kaskade, ya sistem renin angiotensin aldosteron, yang ujung-ujungnya akan meningkatkan tekanan darah. Nah, tekanan darah yang ditingkatkan ini justru akan memicu hipertensi. Nah, ditambah retensi Na+ dan juga H2O, jadi akan memperparah hipertensinya dan edema perifernya karena di dalam pembuluh darah cairannya semakin banyak tapi tekanan onkotik plasmanya tetap rendah sehingga tekanan hidrostatik yang meningkat tadi tidak ada yang menyeimbangkan. Ujung-ujungnya memperparah edema perifer. Oke, selain itu protein yang masuk ke dalam urin yaitu juga
Ada beberapa, salah satu selain albumin, ada antitrombin 3 dan imunoglobulin. Nah, antitrombin 3 ini karena dia loss ke dalam urin, maka dia dia jadi tidak bisa menginhibisi proses pembentukan proses fibrinolisis seperti itu. Nah, karena antitrombin ini dia menurun, maka ketika seseorang mengalami perdarahan dan ada koagulasi di sana, justru tidak bisa dihancurkan trombus-trombus tadi karena antitrombinnya hilang. Nah, sehingga trombus-trombusnya justru akan memicu DVT dan juga renal vein thrombosis kalau ini sudah parah. Nah, selain itu karena ada imunoglobulin seperti imunoglobulin E, G, M ketika dia loss ke dalam urin, maka seseorang ini akan mengalami imunosupresi dan akan beresiko untuk mengalami infeksi seperti itu, infeksi bakteri ataupun infeksi virus. Oke, sekian. Terima kasih.